bersemangat tanpa ragu-ragu, kami terus GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, terus satu adanya, terus maju dan berkarya untuk bina bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan melalui Gita Bakti nomor 2, bait 1, Haleluya puji Tuhan, puji namanya. adik-adik, apa kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Jelly Marcelina Lumenta. Kakak ini pengurus baru di Pelkat PT. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu. Pimpin diri kami, pimpin hati kami Tuhan, agar kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 sampai 26. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil,
Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas sembuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, percayalah Tuhan adalah satu-satunya penolong yang adil dan penuh kasih. Percayalah. Nah adik-adik, pertama nih, menurut adik-adik, seperti apa sih seorang penolong yang baik itu? Seperti apa gitu? Dia menolong dengan ikhlas ya, dengan tanpa pamrih, dengan cekatan gitu ya. Terus kalau apakah seorang penolong yang baik itu adalah yang mampu menegur orang yang salah? Benar nggak seperti itu? Nah, di perikop kita ini adik-adik, pembacaan kita hari ini itu menceritakan tentang bangsa Yehuda yang sedang terancam oleh bangsa Asyur yang akan menguasai Yehuda. Di sisi dia sedang terancam dengan bangsa Asyur, datang juga bangsa Mesir yang akan menguasai bangsa Yehuda. Di situ Yehuda berpikir bahwa dengan kedatangan Mesir akan membantu Yehuda mengalahkan Asyur. Tapi ternyata salah, itu bukan jalannya Tuhan. Yehuda tidak dengar-dengaran sama Tuhan, tidak setia sama Tuhan, tidak meminta bantuan sama Tuhan, sehingga mendapatkan akibatnya dia menjadi terdesak, kalah. Dia mau dikalahkan Asyur, juga dikalahkan Mesir. Saat itu Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang adalah penyelamat sejati, penolong sejati. Tuhan menyelamatkan Yehuda sesuai janjinya, memenangkan bangsa Yehuda dari terdesaknya kekalahan itu. Tuhan mendidik bangsa Yehuda dengan cara menghukumnya. Dengan diberi hukuman seperti itu akan mendidik si Yehuda gitu, bahwa seharusnya Yehuda meminta pertolongan itu pada Tuhan, bukan bangsa Mesir atau bukan sama yang lain, atau bahkan kekuatan mereka sendiri. Di sini juga dijelaskan bahwa saat penghukuman diberikan Tuhan kepada Yehuda, Tuhan juga memberikan kasih-Nya gitu. Gak hanya penghukuman saat dia diserang, tapi dia juga diselamatkan oleh Tuhan gitu. Jadi Tuhan menghukum bangsa Yehuda yang tidak dengar-dengaran, yang tidak setia, tapi dia juga menyelamatkan Yehuda. Itu adalah bentuk kasih-Nya Tuhan. Berarti Tuhan itu adil.
menghukum karena Yehuda tidak dengar-dengaran, tidak setia dengan Tuhan, tapi memberi kasihnya Tuhan juga dengan menyelamatkan Yehuda dan memberikan kemenangan. Nah, adik-adik, dengan begitu kita harusnya tahu dong, kalau kita ada persoalan, ada permasalahan atau apapun itu, kita minta tolongnya memang harus sama siapa? Sama Tuhan kan gitu. Di sini dibilang bahwa Tuhan adalah penolong sejati. Tuhan Yesus itu penolong satu-satunya kita, penolong sejati kita gitu. Nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Jadi kehidupan kita itu harus terarahnya itu sama Tuhan gitu. Selalu bilang sama Tuhan bahwa saya sedang gini, sedang gitu. Karena Tuhan itu pasti membantu kita, nggak mungkin enggak lah gitu. Asal kita bilang sama Tuhan dengan baik, dengan benar. Kita bilang, Tuhan aku tuh sedang ini pusing banget gitu sama sekolah atau sama teman-teman aku gitu loh. Tuhan itu pasti nolong. Nggak pernah meninggalkan janji gitu, nggak pernah ingkar janji. Kadang kalau kita ya bersahabat gitu ya adik-adik, kita kayaknya bareng banget, kayaknya kemana-mana bareng, segalanya sama gitu, bersahabat udah kayak deket banget gitu ya. Tapi kalau kita sama Tuhan kok enggak gitu. Harusnya kita juga membangun hubungan yang dekat gitu, bersahabat dengan Tuhan. Segala sesuatu bahkan diberitahukan kepada Tuhan. Jadi kita nggak kayak bangsa Yehuda dulu gitu, harus dihukum dulu baru tahu bahwa Tuhan itu benar-benar penolong sejati kita gitu. Terus kita juga di sini diajarkan oleh Tuhan kesetiaannya Tuhan. Meskipun si Yehuda udah diserang gitu, dia masih tetap nggak setia, nggak mau minta tolong Tuhan gitu. Tapi Tuhan tetap mau menyelamatkan bangsa Yehuda itu gitu. Dari situ kita harus sebagai anak-anak muda, anak remaja, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sangat penuh kasih, sangat penuh penyelamat kita gitu. Kita harus tahu itu gitu adik-adik. Jadi sekarang nih kita harus berkomitmen, punya pegangan, komitmen. Kita harus setia sama Tuhan. Sebentar lagi mau Natal nih, Tuhan Yesus mau datang. Itu juga adalah janjinya Tuhan untuk datang ke dunia, menjadi sama seperti manusia. Itu adalah janji Tuhan gitu. Nah, kita sebagai manusia, sebagai anak-anak layan juga kita tahu Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kita juga harus berbuat seperti apa yang Tuhan ajarkan ke kita. Salah satunya di perikop ini menjadi penolong yang baik, penolong yang sejati, setia dan adil. Itu adalah yang Tuhan ajarkan dalam perikop kita pada hari ini. Jadilah remaja-remaja teruna, anak-anak Tuhan yang bisa berterima kasih atas perbuatan yang Tuhan sudah kasih ke kita. Udah jauh dari berapa ribu tahun yang lalu Tuhan udah nyelamatin kita. Nah, saatnya kita berterima kasih atas yang Tuhan beri dengan memberi diri kita untuk menjadi mengikuti teladannya Tuhan Yesus juga seperti yang sudah diajarkan. Jalanilah kehidupan kita dengan mencontoh Tuhan, karena itu semua hal yang benar gitu, kalau kita mencontoh Tuhan. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang setia, sama seperti Tuhan, penuh kasih dan adil juga. Amin.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami juga boleh mengerti dan belajar menjadi seperti-Mu Tuhan, menjadi penolong yang baik, menjadi orang yang setia dan penuh kasih dan juga adil Tuhan. Berdoa juga buat anak-anak layan Tuhan yang kemarin atau saat ini masih menjalani ujian. Tuhan, berkati mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya Tuhan. Biarlah semoga mereka menjalankannya dengan baik dan benar dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Berdoa juga buat orang tua kami semua Tuhan, berkati dalam kesehatannya, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang dilakukannya Tuhan, agar berkenan padamu juga Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja kami, gedung gereja dan isinya. Berkati pendeta, petugas, pegawai gereja, satpam, poster, pengurus pelkat, presbiter, semuanya Tuhan yang mau melayani di gerejamu ini Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya. Berkati juga kesehatannya juga Tuhan. Berdoa juga buat bangsa negara kami Tuhan saat ini, bahkan seluruh dunia sedang dilanda penyakit COVID-19 ini Tuhan. Berkati semua orang, terutama yang terjangkit virus ini Tuhan. Biar berikan kekuatan, berikan semangat kepada mereka Tuhan dalam menjalani hidup juga. Berdoa juga buat setiap kami Tuhan dalam pergumulan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengisi hati kami Tuhan, sehingga hidup kami terarah hanya padamu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami angkat dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga yang sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Suci kudus, Siapa
marilah kita menaikkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, selamat hari Minggu ya. Sampai jumpa minggu depan lagi. Jangan lupa ibadah lagi, oke? Kak Jelly pergi. Dadah.